Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jaka Permana dalam pelajaran matematika. Dan kali ini kita sudah sampai di bagian akhir dari bab himpunan, di mana kita sudah membahas semua hal tentang himpunan, mulai apa itu dari definisi himpunan, bagaimana membedakan kumpulan yang himpunan dan bukan himpunan, dan juga hal-hal lainnya dari sifat himpunan termasuk sampai ke operasi himpunan. Dan kali ini ada tugas akhir untuk materi himpunan ini sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Apa itu tugas akhirnya? Ini dia. Tugasnya adalah membuat mind mapping. Pernah mendengar apa itu mind mapping? Oke, sebelumnya saya coba jelaskan sedikit mungkin ya tentang apa itu mind mapping. Jadi mind mapping ini dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu yang menuju suatu pemahaman untuk mudah dimengerti oleh pembuatnya. Atau simpelnya itu mind mapping itu kita coba menggambarkan apa yang ada dalam pikiran kita, ya, menghubungkan antar konsep sehingga kita dapat lebih mudah mengerti gitu ya dari apa yang kita petakan tersebut. Maksudnya seperti apa dan contohnya seperti apa dan bagaimana cara membuatnya kita akan coba bahas di sini. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat mind mapping. Ada beberapa hal sebenarnya dalam membuat mind mapping dan saya akan sampaikan cara mudahnya. Untuk yang pertama, pastikan kita mengambil tema utamanya terlebih dahulu. Apa yang akan kita bahas dalam mind mapping ini? Apa yang akan kita tuangkan dalam mind mapping ini? Dan letakkan tema utama itu di bagian tengah-tengah. Misalkan di sini kita sedang membahas tentang himpunan, maka letakkan himpunan itu ada di bagian tengahnya. Selanjutnya, tentukan cabang utama yang masih berkaitan dengan tema utama. Misalkan dari himpunan itu kita ada pembahasan tentang konsep himpunan, ada penyajian himpunan, ada tentang himpunan kosong, ada tentang himpunan semesta. Jadi kita tentukan cabang-cabangnya dan kita sambungkan dengan garis itu. Artinya dari sini, dari gambar sesederhana ini kita bisa memahami bahwa dalam materi himpunan itu kita akan membahas tentang konsep himpunan, tentang penyajian himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah tentukan subtopik sebagai ranting yang diambil dari cabang utama. Maksudnya seperti apa? Dari konsep himpunan misalkan, kita sudah mempelajari dalam konsep himpunan itu ada kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Nah, inilah yang dikatakan subtopiknya atau kita ambil sebagai ranting dari cabang utama. Jadi ini tema utama, ini adalah cabang utamanya, dan ini adalah ranting dari cabang utamanya atau bagian dari konsep himpunan ini kalau di sini ya. Nah, di sini nanti kita perjelas lagi kumpulan yang merupakan himpunan itu seperti apa sih, kita bisa sertakan juga contohnya gitu ya. Atau misalkan kumpulan yang bukan himpunan itu seperti apa, nanti kita berikan contohnya. Jadi ini saya belum buat lengkap ya, jadi saya hanya membuat gambaran utamanya. Nanti teman-teman untuk membuatnya dilengkapi ya, diberikan dengan contoh-contoh simpelnya. Termasuk seperti ini, penyajian himpunan, ada apa saja sih penyajian himpunan, dan berikan contohnya. Lalu di himpunan kosong ada apa sih? Di himpunan kosong apakah ada bagian-bagiannya lagi? Kalau tidak ada, langsung misalkan pengertian dari himpunan kosongnya dan contoh dari himpunan kosongnya. Begitupun untuk himpunan semesta. Intinya hanya segitu untuk membuat dari mind mapping itu. Selebihnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, secara kreatif gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi seluruh peta pikiran. Jadi tidak terpaku untuk kata-kata saja. Gunakanlah untuk kreativitas teman-teman dengan menggunakan gambar, simbol, kode, atau apapun itu yang dapat membantu kita memetakan pola atau pemikiran kita terhadap materi himpunan di sini ya. Selanjutnya gunakan garis untuk menghubungkan antara topik sentral dengan topik utama dan subtopik. Jadi untuk menyambungkannya, sambungkan dengan garis ya. Jadi ada penyambungnya, jangan tidak ada penyambungnya, agar terlihat bahwa ini bagian dari yang mana, seperti itu ya. Yang terakhir pastinya kembangkan mind mapping itu sesuai gaya sendiri, karena saya yakin teman-teman punya gaya masing-masing dan punya kreativitas masing-masing. Kembangkan mind mapping itu sesuai gaya sendiri, tidak perlu ikut-ikutan dari orang lain atau mencoba meniru dari orang lain,
tapi kembangkan mind mapping ini versi teman-teman sendiri. Saya punya contoh sedikit mungkin di sini. Ini saya ambil dari Google, ada contoh mind mapping yang cukup menarik di sini. Di sini ini materinya tentang eksponen dan logaritma. Ini adalah materi di tingkat SMA atau SMK gitu ya. Ya, di sini kita bisa lihat ya tadi tema utama itu disimpan di tengah. Nah, ini tema utamanya. Jadi ketika melihat ini kita bisa langsung tahu, oh ini sedang membahas tentang eksponen dan logaritma. Di eksponen dan logaritma itu ada apa saja sih? Kita lihat di sini ada rumus pangkat, ada rumus akar, ada logaritma. Selanjutnya juga ada ini adalah memfaktorkan akar gitu ya, atau merasionalkan akar gitu ya. Nanti di sini rumus pangkat apa aja sih rumusnya dijabarkan di sini gitu ya, didetailkan. Lalu ada rumus akar, apa saja sih rumus akar di sini dijabarkan. Kemudian logaritma gitu ya. Logaritma di sini dibagi dua lagi nih gitu ya. Ada rumusnya dan juga ada artinya atau definisi dari logaritmanya. Sama halnya untuk merasionalkan akar, di sini ada yang menggunakan cara sekawan gitu ya. Ada juga yang menggunakan perkalian dengan bentuk akarnya gitu ya. Nah, ini contoh dari mind mapping itu sendiri. Lalu tadi apa sih versi sendirinya? Di sini kalau kita lihat si pembuat ini dia membuat mind mapping ini dengan konsep apa? Ya, konsepnya ini adalah foto di dinding gitu ya. Ini ada dinding rumah, ada foto-foto, jadi seolah-olah ini adalah foto-foto yang tertempel di dinding gitu ya. Ini ada lampunya dan sebagainya. Nah, itu penambah-penambah itu. Cuman dari sini kita bisa lihat bahwa kreativitas si pembuatnya, dia ingin menerapkan konsep eksponen dan logaritma untuk materi eksponen dan logaritma ini agar lebih mudah dia ingat. Dia menggunakan gambaran seperti ini. Nah, untuk kali ini teman-teman juga buatlah hal yang sejenis dengan ini, yaitu membuat mind mapping tapi untuk materi himpunan. Ya, dan selanjutnya teman-teman, untuk materi himpunan ini karena cukup banyak, jadi untuk pembuatan mind mappingnya saya beri dua pilihan. Teman-teman silahkan pilih salah satunya saja ya. Teman-teman mau mengambil topik yang mana? Topik yang pertama itu berkaitan dengan sifat himpunan. Ini topik utamanya ya. Berarti nanti di cabangnya harus memuat tentang kardinalitas himpunan, juga harus memuat tentang himpunan bagian, dan juga memuat tentang himpunan kuasa. Atau pilihan yang kedua, teman-teman mengambil tema utamanya adalah operasi himpunan. Berarti di dalamnya harus memuat tentang irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Teman-teman cukup pilih salah satu saja ya. Cukup pilih salah satu, mana nih yang akan teman-teman buat mind mappingnya. Dan buatlah sekreatif teman-teman. Dan penilaiannya yang akan saya berikan adalah pertama tentang kesesuaian materinya, gitu ya. Pastinya karena kita juga sedang belajar matematika, di sini kesesuaian materinya. Seperti misalkan tadi ada kardinalitas himpunan. Berarti teman-teman harus bisa menjelaskan kardinalitas himpunan itu apa sih, definisinya itu harus benar ketika teman-teman membuat mind mapping itu. Jadi kesesuaian materi yang paling utama saya nilainya. Yang kedua adalah kejelasan materinya. Jadi teman-teman juga misalkan memberikan pengertian tentang kardinalitas himpunan. Untuk lebih jelasnya, bagusnya teman-teman bisa memberikan contohnya. Misalkan ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka kardinalitasnya adalah 5, misalkan seperti itu ya. Nah, itu harus jelas materinya, semakin jelas, dan itu berarti akan ada nilai lebihnya. Dan yang paling terakhir tapi juga menjadi paling utama dalam pembuatan mind mapping ini adalah penilaian kreativitas teman-teman dalam membuat mind mapping ini. Kreativitasnya ini berarti tetap mengutamakan kesesuaian materi dan juga kejelasan materi. Kenapa sih kita harus membuat mind mapping seperti ini? Apa sih gunanya dan untuk apa gitu ya ke depannya? Teman-teman, saya ingin mengutip perkataan dari Imam Syafi'i di sini. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu itu bagaikan hewan buruan dan tulisan adalah ibarat tali pengikatnya. Oleh karena itu, ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Adalah tindakan bodoh ketika berburu rusa, kemudian setelah rusa itu berhasil ditangkap, kamu biarkan saja dia tanpa diikat di keramaian. Teman-teman paham ya maksudnya?
Jadi ilmu itu bagaikan hewan buruan gitu teman-teman. Dan tulisan itu adalah ibarat tali pengikatnya. Jadi ketika kita mencatat, ketika kita menulis materi, itu seperti kita sedang mengikat ilmu yang telah kita pelajari. Kita sama-sama sudah mempelajari materi tentang himpunan. Sangat banyak materi tentang himpunan yang sudah kita pelajari. Jika tidak kita tulis, itu seperti hewan buruan yang kita lepas begitu saja, maka akan hilang gitu ya, akan hilang lagi. Nah, kenapa harus membuat mind mapping? Di sini kata Imam Syafi'i, ikatlah hewan buruanmu itu dengan tali yang kuat. Kita mungkin kemarin-kemarin sudah punya catatan. Ya, untuk menguatkan catatan kita, untuk menguatkan tali itu, kita coba di sini belajar cara membuat mind mapping itu untuk memudahkan kita mengingat, gitu ya. Itu ibaratnya kita sedang menguatkan ikatan tali kita. Kita sudah punya talinya kemarin, sudah kita ikat. Nah, mind mapping ini untuk menguatkan tali ikatan itu. Jadi semangat untuk belajarnya dan jangan lupa untuk mencatat materi-materi yang sudah dipelajarinya. Dan untuk kali ini tugasnya teman-teman buat mind mapping dari materi himpunan. Silakan tadi materinya atau topiknya teman-teman pilih dari dua yang sudah saya sediakan. Demikian, mudah-mudahan cukup jelas untuk detail tugasnya. Teman-teman bisa lihat di fitur tugas online, dan nanti juga untuk mind mapping yang sudah selesai dikumpulkan di fitur tugas online. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.